Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing ya tentang bagaimana cara mengerjakan data yang memiliki jumlah kolom serta baris yang begitu banyak. Di sini saya akan memberikan contoh pengerjaannya. Saya memiliki data seperti yang teman-teman bisa lihat di layar yang terdiri dari 11 kolom. Dari nomor sampai ke karyawan. Kemudian juga terdiri dari 515 baris. Nah, data ini ternyata setelah kita cek masih tidak beraturan, di mana nama provinsinya itu masih berantakan, tidak berurutan sesuai dengan nama provinsi dan juga kabupaten masing-masing. Misalnya seperti Nanggro Aceh Darussalam, kemudian Papua. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk mengurutkan sesuai dengan abjad, yaitu dari A sampai Z. Pada langkah pertama saya akan mencoba mengurutkan dengan cara membuat nomor urut masing-masing. Langkahnya adalah sebagai berikut. Saya coba akan zoom layarnya agar lebih terlihat jelas pada saat membuat skrip rumusnya. Untuk membuat rumus otomatis adalah sebagai berikut. Sama dengan if. Kemudian kita blok baris sebelah kanan, misalnya di kolom B. Kemudian sama dengan, kemudian ketik titik tanda kutip 2 kali, titik koma, tanda kutip lagi. Kemudian kita ketik titik koma lagi, kemudian ketikkan kon A. Selanjutnya blok lagi B2, kemudian shift titik 2, kemudian kurung tutup. Kemudian jangan lupa untuk script atau kunci di B2 yang terakhir seperti ini. Kemudian kasih tanda dolar ya. Kemudian enter. Nah, di sini sudah terbentuk angka 1 dari rumus yang kita sudah buat. Rumusnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa catat di notepad ataupun di buku tulis masing-masing untuk membuat nomor urut. Skripnya seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah dengan kursor ketika sudah bentuknya seperti tanda plus hitam. Double klik dan kita coba drop down ke bawah ya. Nah, ini ada sekitar 514 nomor. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah setelah membuat nomor urut, kemudian kita akan mengurutkan nama provinsi dari A sampai ke Z. Langkahnya adalah coba kita blok dari A sampai ke kolom K sampai ke bawah. Seperti ini. Nah, ini kita sudah blok ya. Bisa menggunakan Ctrl A atau dengan cara manual. Kemudian kita masuk ke data, kemudian urutkan ya, seperti ini. Kemudian setelah kita klik filter, ketika klik sort, maka kita pilih di sini sort by-nya adalah nama provinsi. Selanjutnya adalah oke. Nah, seperti ini. Ini adalah cara untuk mengurutkan ya dari A sampai ke Z. Karena di nama provinsi yang di file ini huruf awalnya adalah B, maka dimulai dari B sampai ke provinsi Sumatera Utara. Kemudian karena ini kurang rapi ya, karena ada spasi sebelum huruf B, harusnya seperti ini nih. Seperti ini hurufnya. Maka kita bisa menggunakan sama dengan trim, atau kita tinggal format painter
dari tulisan yang sudah sesuai. Di sini saya contohkan seperti di B11 ya. Di B11 ini sudah menjorok ke sebelah kiri, udah sesuai. Kemudian kita coba menggunakan format painter. Kemudian kita blok semua data dengan menggunakan format painter ini. Kemudian kita ke bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini, sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu tidak ada spasi sebelum penulisan provinsi. Oke, ini sudah sesuai. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menghitung jumlah profesi di setiap provinsi. Maka kita butuh baris yang kosong seperti ini untuk menghitung jumlah profesi di setiap provinsi. Namun apakah dibuat manual seperti ini satu-satu dengan puluhan provinsi dan juga kolom? Apakah seperti ini? Kalau buat seperti manual dengan cara klik kanan kemudian insert, maka akan memakan waktu yang begitu lama. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan trik bagaimana agar setiap provinsi ini ada pemisahnya, yaitu kolom yang kosong. Caranya adalah kita coba blok nama provinsi ini, kemudian masuk ke data dan masuk ke subtotal. Di OK saja. Kemudian sesudah klik subtotal ini, maka kita biarkan nama provinsi ini tetap checklist. Setelah sesuai, kemudian OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Otomatis provinsi Bali dengan provinsi Bangka Belitung dan provinsi lainnya akan terpisah dengan kolom yang sudah kita bentuk barusan. Nah, kemudian agar tidak ada Bali count dan 19 ini ataupun kolom yang kita bentuk tidak ada tulisan sama sekali, kita coba buang untuk tulisan Bali count, kemudian ada angka 19, begitu juga dengan provinsi setelahnya. Kita coba hapus untuk nama-nama ini. Caranya adalah kita coba yang bagian B atau kolom B kita hapus dengan klik kanan kemudian delete. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus angka yang ada di setiap provinsi dengan cara Ctrl G atau going to ya. Kemudian spesial, kemudian pilih di sini number ya. Kita akan coba apakah bisa. Nah, bisa. Kemudian ini number yang kita seleksi akan terblok. Kalau kita scroll ke bawah, maka setiap jumlah provinsi yang dibentuk dari count ini akan kita hapus seperti ini, maka otomatis akan terhapus. Kemudian untuk informasi juga ya, ketika kita buat nomor otomatis, maka walaupun kita urutkan dengan nama provinsi, maka tetap tidak akan berubah. Contoh, kita buang di kolom B7 ini, kita akan delete, maka nomor 6 ini akan replace, tidak akan hilang, tidak akan langsung ke 5 dan 7, maka akan replace angka yang 6 hilang ini. Coba kita delete. Nah, setelah kita hapus, maka angka 6 tetap ada karena kita sudah buatkan nomor otomatisnya. Oke, ini sudah ada ya semua ya. Udah semua, sudah ada kolom yang kosong. Kemudian karena ketika kita scroll down ke bawah, ini terasa mengganggu ya karena headernya hilang. Untuk headernya tetap ketika scroll down ke bawah tetap ada, tidak hilang seperti ini, maka kita menggunakan freeze ya, ke view, kemudian freeze pens, dan masuk ke freeze pens yang ini, atau sesuaikan dengan keinginan teman-teman.
klik. Nah, maka ketika kita scroll down ke bawah, maka headernya itu tidak akan hilang atau tidak akan ikut. Oke, kita rapi-rapikan dulu untuk data yang sudah kita custom sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian juga ini headernya kita coba rata tengah semua. Kita coba blok ya untuk headernya, jadi akan berhuruf tebal seperti ini. Kemudian kita akan seleksi kolom yang kosong atau yang sudah kita bentuk dari insert seperti ini dengan cara kita coba blok semua ya. Kita coba blok ke bawah. Nah, kemudian seleksi untuk setiap kolom yang kosong. Caranya seperti tadi pada saat kita mencari atau menseleksi nomor pada provinsi. Sama Ctrl G, caranya sama, Ctrl G, kemudian spesial. Kemudian karena kita akan mencari kolom yang kosong, maka kita klik blanks. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memberikan warna ya, agar bisa membedakan ya. Kita kasih warna, misalnya kita warna biru saja. Maka setiap kolom yang kosong yang kita seleksi maka akan berwarna biru secara otomatis tanpa kita perlu seleksi secara manual. Oke, semoga sampai saat ini teman-teman bisa paham ya. Kemudian kita akan menghitung jumlah petani, pedagang, dan profesi lainnya dengan menggunakan sum secara otomatis. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada sebagian yang baru tahu ya trik seperti ini. Ketika kita tekan Alt sama dengan, maka akan hasilnya otomatis seperti ini. Yang sering kita lihat atau jumpai adalah biasanya kita buat manual seperti ini, auto sum seperti ini, kemudian kita drag atau copy ke sampingnya seperti ini. Atau juga cara yang lain yang masih manual dengan menggunakan sum, kemudian kita blok, enter, dan tarik ke samping kanan. Ini adalah cara yang benar, tetapi ketika data yang banyak akan terasa lama karena harus manual satu-satu. Di sini saya akan coba menjelaskan dengan cara yang cepatnya ya. Kita coba blok lagi dari kolom petani sampai ke karyawan. Nah, sama caranya kita seleksi lagi kolom yang kosong ya, yaitu dengan tekan Ctrl G atau going to, kemudian spesial, kemudian klik blanks, kemudian oke. Nah, ini setiap kolom pada profesi akan terseleksi. Kemudian kita akan jumlahkan secara otomatis tanpa perlu melakukan sum secara manual. Caranya gampang, adalah dengan cara tekan Alt plus sama dengan. Kita lihat prosesnya, maka semua yang kita seleksi akan otomatis seperti ini. Kita coba perkecil untuk persentase layarnya ya. Nah, seperti ini akan otomatis terseleksi dan terisi dengan menggunakan sum otomatis. Kemudian kita coba cek ke bawahnya. Nah, ini mohon maaf tadi lupa untuk ke seleksi ya. Gampang, kita coba manual dulu untuk bawah. Kemudian kita blok dari kolom petani sampai J tentara ya. Kemudian Alt plus sama dengan. Nah, akan seperti ini hasilnya. Maka pengolahan data seperti ini yang mungkin biasa kita lakukan membutuhkan waktu bermenit-menit bahkan berjam-jam, dengan metode seperti ini akan cepat. Ini adalah perhitungan profesi dari setiap provinsi. Kemudian bagaimana cara untuk menghitung jumlah profesi semuanya, seluruh provinsi? Apakah menggunakan seperti ini?
plus untuk Sumatera Utara, kemudian plus Sumatera Selatan sampai ke atas. Dengan cara ini pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Atau menggunakan sum, kurung buka, kemudian blok setiap total masing-masing provinsi, blok lagi provinsi yang lain. Cara seperti ini akan membutuhkan waktu yang lama. Cara cepatnya adalah cukup blok dari D549 sampai ke D548. Oh, mohon maaf, ada kolom profesi karyawan ya di Sumatera Utara, belum ke SAM. Coba kita SAM dulu. Gampang, cukup ditarik ke sebelah kanan. Kemudian kita coba buat grand totalnya ya, semua provinsi untuk semua profesi yang ada di Excel ini. Caranya adalah dengan tekan Alt plus sama dengan hasilnya seperti ini. Misalnya akan kita ketahui jumlah petani seluruh provinsi itu ada 12 juta. Untuk yang kolom biru itu adalah masing-masing total dari masing-masing provinsi. Dengan cara ini pasti cepat, mudah, dan efisien. Semoga teman-teman bisa paham terkait dengan pengolahan data yang awalnya berantakan, belum sesuai dengan provinsi masing-masing, kemudian juga belum ada nomor urut otomatis, kemudian juga dijelaskan tadi bagaimana cara membuat insert kolom ataupun baris secara otomatis, dan yang paling penting adalah bagaimana cara membuat atau ngesam secara otomatis tanpa perlu ribet satu persatu. Demikian tutorial Excel pengolahan data pada kesempatan hari ini. Semoga paham. Jika belum paham silahkan untuk komen di YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.